Daftar bahan-bahan jamu baik berupa tumbuhan ataupun hewan akan semakin panjang bila digabungkan dengan bahan-bahan yang berasal dari Cina. Tak bisa dipungkiri, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan tumbuhan obat. Bahkan sebuah sumber menyatakan terdapat 30.000 jenis tanaman obat di negara agraris ini. Pada awal penggunaannya, tanaman obat ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan jamu hanya bagi kalangan istana atau keraton. Pada perkembangannya, tak hanya tumbuhan yang diolah menjadi jamu, namun juga campuran bahan-bahan hewani seperti penggunaan jeroan ayam sebagai salah satu komposisi bahannya. Untuk jamu biasanya itu kebanyakan berasal dari tumbuhan, bahan aktifnya. Tetapi bahan penolongnya, misalnya jamu itu karena pahit, sehingga dikemas di dalam kemasan kapsul, dalam bentuk sediaan kapsul ya. Nah, cangkang kapsul itu biasanya adalah gelatin. Gelatin itu berasal dari kulit atau tulang hewan. Biasanya dari kulit atau tulang babi, dari sapi, dan juga dari ikan. Daftar bahan-bahan jamu baik berupa tumbuhan ataupun hewan akan semakin panjang bila digabungkan dengan bahan-bahan yang berasal dari Cina. Ragamnya tentulah berbeda, baik jenis tumbuhannya ataupun jenis hewan yang digunakan sebagai campuran jamu. Misalnya, penggunaan cacing kering, tokek, dan hewan lainnya yang ditujukan semata-mata untuk melengkapi khasiatnya. Semua bahan-bahan tumbuhan, ya. Jadi kita melalui resep Shinsei. Jadi dikonsumsinya dengan cara digodok. Jadi satu bungkus dikonsumsi dengan air sekian gelas ya, sampai terendam. Ini matang tinggal 1 gelas. Ya, kalau dari sebungkus dapat 2 kali digodok. Jadi penyakitnya ya berlainan, ada tergantung pemeriksaan dengan Shinsei ya. Kalau Shinsei ada buka resep, di dalam resepnya ada hewan misalkan, ya binatang kayak ciencung atau scorpio begitu ya. Itu tetap digodok sama-sama. Jadi nggak ada khusus binatang terus digodok, ini nggak khusus begitu, mesti dicampur. Keberadaan ekstrak hewani tersebut tentu saja menimbulkan masalah tersendiri bagi umat muslim. Dapat dilihat bahwa jenis hewan yang digunakan sangatlah bervariasi. Namun, apakah hewan yang dicampurkan ke dalam jamu tersebut layak untuk dikonsumsi? Kalau dari babi sudah jelas haram, ya toh? Tetapi kalau dari sapi itu tergantung sembelihannya. Kalau sembelihannya tidak sesuai syariat Islam, ya, untuk mendapatkan tulang atau kulit sapi tadi, kalau sembelihannya tidak sesuai syariat Islam, maka gelatin yang diproduksi dari tulang dan kulit sapi tadi menjadi gelatin yang haram. Kalau dari ikan, gelatin juga bisa dibuat. Pada umumnya ikan halal. Lain jamu tradisional, lain pula jamu modern. Pengemasannya dapat berbentuk serbuk, ekstrak instan, kaplet, tablet, juga kapsul. Dalam proses ekstraksi menjadi jamu instan, selain air tentu saja digunakan bahan lain yang digunakan sebagai pelarut, yaitu alkohol. Penggunaan alkohol ini tentu saja perlu dicermati, agar pada produk akhirnya tak ada lagi alkohol yang terdeteksi. Sebab jika tak terkontrol, maka bahan jamu tersebut juga akan mengandung alkohol. Unsur kehati-hatian tentulah tetap menjadi modal dasar bagi para konsumen, khususnya kaum hawa yang begitu mendambakan tubuh ideal bak gitar.